Pada sel hewan, bagian-bagian selnya yaitu tersusun oleh membran plasma atau membran sel yang paling luar, kemudian ada inti sel. Inti sel, bagian-bagian inti sel ada membran inti sel, lalu ada kromatin, ada nukleolus. Nukleolus ini sebagai anak inti sel, ada nukleoplasma. Nukleoplasma ini adalah cairan yang berada di dalam inti sel. Lalu ada badan Golgi. Badan Golgi ini berdekatan dengan Re kasar biasanya. Lalu ada vesikel atau vesikula, ini biasanya dihasilkan dari badan Golgi. Ada lisosom, lalu ada ini protoplasma atau sitosol atau cairan sel. Ada peroksisom, ini pada sel hewan ada peroksisom. Ada sentrosom, ada mitokondria, ada sitoskeleton, ada ribosom, ini paling kecil-kecil. Ada Re kasar, yang ini Re kasar, ada Re halus. Nah, ini Re halus. Oke, selanjutnya sel tumbuhan. Nah, kalau bagian-bagian sel tumbuhan ini ada, yang pertama ada dinding sel. Dinding sel ini. Dinding sel. Di dinding sel ada plasmodesmata. Plasmodesmata ini atau disebut juga dengan noktah. Lalu ada selulosa, ini penyusun dinding sel. Kemudian ada sitoskeleton. Lalu ada plastida. Plastida ini berisi kloroplas. Plastidanya ini berisi kloroplas. Lalu ada Re kasar ada, Re halus ada, nukleoplasma ada, inti sel ada, nukleolus ada, kromatin ada, membran inti juga ada, vesikula atau vesikel ada, ribosom ada, badan Golgi ada, vakuola tengah. Nah, ini di sel tumbuhan tidak ada di sel hewan tidak ada vakuola tengah. Tapi di sel tumbuhan ada vakuola tengah yang ukurannya paling besar. Lalu ada lamela tengah. Lamela tengah ini fungsinya untuk merekatkan antar sel. Ada mitokondria, ada peroksisom. Di sel tumbuhan juga ada peroksisom, protoplasma atau sitosol atau cairan sel. Ada membran plasma. Jadi selain ada membran plasma, di sel tumbuhan juga ada dinding sel. Ini dinding sel yang bersifat kaku. Bagian-bagian selnya sudah. Sekarang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pembedaannya menurut bentuknya, sel hewan ini dapat berubah bentuk karena tidak memiliki dinding sel ya. Sel tumbuhan ini bersifat kaku karena ada dinding sel. Nah, lisosomnya pada sel hewan ada lisosom, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada lisosom. Selanjutnya sentriol, pada sel hewan ada sentriol, sel tumbuhan tidak ada sentriol. Kloroplas, di sel hewan tidak ada kloroplas, di sel tumbuhan ada kloroplas. Vakuola, di sel hewan ada pada hewan mikro. Berarti kalau pada hewan besar ini pada umumnya tidak memiliki vakuola. Hewan mikro misalnya pada protozoa, misalnya pada paramecium. Ada vakuola berdenyut, fungsinya untuk sebagai alat ekskresi atau pengeluaran sisa metabolisme. Pada sel tumbuhan ini vakuolanya ada, tadi gambarnya besar ya, namanya vakuola tengah. Oke. Selanjutnya ini bagian-bagian sel. Yang pertama ada dinding sel, ini berada di bagian luar pada membran sel. Bagian luar pada membran sel tumbuhan berperan sebagai pelindung sel dari kerusakan fisik dan menyokong tubuh tumbuhan. Ya, dinding sel bersifat kaku karena tersusun oleh apa? Oleh selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Nih, ada cari tahu yuk apa perbedaannya
Lem dengan lamela tengah, tebak-tebakan ya. Apa bedanya lem dengan lamela tengah? Kalau lem fungsinya untuk merekatkan benda, kalau lamela tengah fungsinya untuk merekatkan antar sel, perekat antara satu sel dengan sel yang lainnya. Lalu apa bedanya parit dengan plasmodesmata? Kalau parit fungsinya untuk mengalirkan air, biasanya ada di sawah-sawah, sedangkan plasmodesmata ini fungsinya untuk menyalurkan cairan yang ada di dalam sel tumbuhan ya, sebagai jalur transportasi pada sel tumbuhan, fungsi plasmodesmata. Lalu bagian-bagian sel pada membran sel. Membran sel ini sebagai bagian terluar dari sel atau protoplasma, berfungsi untuk mengatur transportasi zat yang masuk atau keluar dari sel. Bahan penyusun utamanya yaitu lipid dan protein yang disebut dengan lipoprotein. Membran sel tersusun oleh dua lapisan fosfolipid atau disebut dengan fosfolipid bilayer. Fosfolipidnya dua lapisan fosfolipid. Fosfolipid itu fosfat dan lipid. Ini yang seperti telurnya ini bagian fosfatnya, yang seperti ekor ini bagian lemaknya atau lipid. Ini yang fosfat. Fosfat ini bersifat hidrofilik, artinya menyukai air, bisa bersatu dengan air, bisa menyatu dengan air. Sedangkan pada lipidnya atau lemaknya dia bersifat hidrofobik, artinya tidak bisa berikatan dengan air. Ini ya, fosfolipid bilayer. Fosfat, kemudian ada lemak. Ini lapisannya ada dua lapis. Oke, selanjutnya bagian-bagian membran sel ada protein channel atau transport protein. Protein transport fungsinya untuk menyalurkan atau memasukkan atau sebagai jalan keluar masuk suatu zat pada membran sel. Lalu ini ada protein perifer, ada glikolipid. Glikolipid itu gula yang menempel pada lemak, gula dan lemak. Ada glikoprotein, tersusun oleh glukosa dan protein, gula dan protein. Ada protein globular, ini ada kolesterol. Lalu ada protein integral, ada karbohidrat yang menempel di membran sel. Selanjutnya yang ketiga ada sitoplasma. Di dalam sitoplasma ini berlangsung banyak aktivitas sel seperti metabolisme, pembelahan sel, dan sintesis protein. Nah, ini ada gambar semangkok bakso. Kita belajar beranalogi atau pengibaratan. Buatlah analogi antara semangkok bakso dengan sitoplasma. Ibaratan ya. Ini yang bulat. Ini analoginya sebagai baksonya. Kemudian ini ada yang kuning berbelok-belok. Ini analoginya sebagai mie. Ini namanya RE kasar, analoginya mie kuning. Sedangkan ini ada apa ini namanya? Ini RE kasar, ada mitokondria, ada sitoplasma. Sitoplasma ini sebagai kuahnya. Lalu ada kloroplas. Kloroplas ini sebagai sayurannya. Lalu ada lisosom, peroksisom. Ini sebagai bakso kecilnya. Lalu ada RE halus.